إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UFIT.edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdul Wahab bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Kitab dalam mazhab Syafi'i tentang fikih ibadah, masih di pembahasan fikih salat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai pada poin ke-22 ya. Kemudian kita lanjutkan kemakruhan yang lain yang disebutkan dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemakruhan dalam sholat. Qala al-musannifu rahimahullah wa tukrahu sholatu fil mazbalati wal majzarati wa tariqi fil bina. Kita tulis nomor 23, as-sholatu fil mazbalah sholat di mazbalah. Mazbalah adalah ya, tempat pembuangan sampah ya. Tempat pembuangan sampah. Kemudian juga wal majzarah. Wal majzarah tempat penyembelihan. Makruh sholat di tempat yang di situ ada untuk pembuangan sampah, dan juga makruh sholat di tempat apa di situ tempat penyembelihan. Tempat apa? Penyembelihan. Ya, kita lihat. Kenapa ini makruh di mazbalah? Karena tempat dibuangnya kotoran-kotoran sampah, dan di Al-Jal Marjiyah disebutkan semisal juga di situ ada kotoran-kotoran hewan. Nah, kemudian ada najis, nanti menyebabkan najis di bawah sesuatu yang kita hamparkan. Kita sholat di tempat tersebut, di situ ada najisnya, dan nanti ada kemungkinan bisa tersentuh ya. Karena tempat-tempat yang kotor, tempat buang sampah, tempat di situ ada kotoran hewan, hukumnya makruh. Demikian pula di majzarah, yaitu tempat penyembelihan hewan yang halal dimakan dagingnya ya. Tempat menyembelih kambing, sapi, dan yang lainnya. Alasannya karena adanya darah, dan darah itu najis ya. Ketika kita menyembelih mengucur darahnya, najis darahnya. Kemudian juga ada kotoran berak dan najis-najis yang lain. Maka hukumnya makruh dari sisi apa? Najisnya tadi. Kemudian yang berikutnya, sholat di
Musannif mengatakan wa tariqi fil bina. Salat di jalan, ya, jalan yang di area perumahan atau gedung, ya. As-sholatu fit tariqi fil bina. Sholat di jalan, maksudnya jalan itu ya bukan jalan raya gitu ya, tapi jalan yang di area gedung, area bangunan, ya. Di area apa, bangunan, karena ini nanti banyak orang lewat di situ, ya, banyak orang yang lewat, sehingga sisi kemakruhannya apa ini, itu menyibukkan hati dengan pandangan orang-orang yang lewat, ya. Kemudian alasan kedua, mempersempit jalan orang yang lewat. Jadi kalau sholat itu di tempat yang biasa dipakai orang lalu lalang, ya. Misalnya di satu gedung ada satu jalan biasa untuk lewat, atau bahkan di masjid di satu bagian yang itu biasa untuk lewat orang. Misalnya di pintu, ya. Di pintu kan biasa sudah merupakan satu jalan untuk keluar masjid, untuk lalu lalang orang di situ. Maka ketika sholat di situ bisa makruh. Karena apa? Orang nanti akan yang sholat ini hatinya sibuk memikirkan orang yang lewat tadi. Yang pertama, yang kedua alasannya, orang yang lewat jadi sempit jalannya. Oh, mau lewat di situ ada orang sholat. Padahal itu memang jalan. Biasa jalan dipakai untuk keluar masjid misalnya. Nah, sehingga ini tidak diperbolehkan. Hukumnya makruh. Jadi harus cari tempat yang lain, ya, bukan jalan. Ya, bukan di jalan. Kemudian tadi ini di jalan di bangunan, ya. Enggak mesti bangunan, di Busra Al-Karim juga disebutkan, bahkan misalnya di tanah lapang di padang pasir, ya. Ketika di situ untuk lalu lalang orang juga, ya. Alasnya sama tadi, yaitu akan mengacaukan hati, mengganggu konsentrasi. Kemudian juga di Busra Al-Karim misalnya di sini ada tambahan makruh juga di pasar-pasar, ya. Pasar-pasar atau di bagian-bagian luar masjid, ya. Intinya di masjid tapi bagian luar yang untuk jalan, ya, untuk jalan. Yang kedua, yang berikutnya adalah wa batnil wadi ma'at tawaqu'i as-sail. Shalah fi batnil wadi ma'a tawaqu Di yang ke-24 tadi sholat di jalan, di sini kan dibina di gedung-gedung atau di jalan-jalan yang di situ biasa dilalui orang, ya. Tadi disebutkan misalnya di di masjid, di pintunya, ya, di bagian teras atau di luar masjid yang itu memang untuk orang lalu lalang jalan. Kemudian yang berikutnya itu di lembah, di perut lembah, bersamaan dengan prediksi nanti akan ada aliran air, ya, aliran air.
Alasannya sama, ini nanti akan mengganggu kekhusyuan ya, mengganggu kekhusyuan kalau nanti ada aliran air. Sehingga nanti tidak bisa menjadi tidak bisa khusyuk. Di antara dalil yang mendasarinya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'i mawatina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu salat di 7 tempat. Fil mazbalati, yaitu di tempat pembuangan sampah, wal majzarati, di tempat penyembelihan hewan, wal makbarah, di pekuburan, wa qari'ati thoriq, di tengah jalan, wal hamam, di kamar mandi, tempat buang hajat, wa mawatinil ibil, di tempat menderumnya atau kandang dari unta, wa fawqal Ka'bah, dan di atas Ka'bah. Ini di sini ada 7 tempat. Kemudian juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'u mawatina la tajuzu fiha as-shalah. Ada 7 tempat yang tidak boleh sholat di dalamnya, di tempat tersebut. Yang pertama zahirun baitillah, itu di atas Ka'bah. Wal maqbarah, di pemakaman. Wal mazbalah, tempat buang sampah. Wal majzarah, tempat penyembelihan hewan. Wal hamam, kamar mandi, tempat buang hajat. Kemudian wa'aitanil ibil, ya, yaitu tempat menderumnya atau kandang unta, dan di jalan. Tadi sudah sebutkan di tengah-tengah jalan. Di tengah-tengah jalan. Ini ada 7 tempat. Ini hadis tadi riwayat Tirmidzi, dan juga ada riwayat Ibnu Majah. Dan anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani sholati fi mabarikil ibil qala la tusallu fi mabarikil ibil. Riban Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta, ya, misalnya itu di kandangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian sholat di kandang unta, fa innaha minasyayatin, karena itu bagian dari setan. Wasuila anis sholati fi marabidi al-ghanam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sholat di kandang kambing. Shollu fiha, sholatnya di situ, fa innaha barakah, karena ada keberkahan. Di riwayat Abu Dawud. Ya, kemudian ada juga hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla an yabniya al-masjid fi marabidi al-ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum membangun masjid, yaitu di marabid, tempat berkumpulnya atau kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ana rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala usolli fi marabil ghanam, apakah saya boleh sholat di kandang kambing? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab na'am. Qala iya. Qala kemudian bertanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, apakah saya boleh sholat di tempat kandangnya unta? Qala, Nabi menjawab la, tidak. Dan hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis sholatu falam tajidu illa marabidha al-ghanam wa atonil ibil fasallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi atonil ibil. Jika waktu sholat telah datang dan kalian tidak mendapatkan tempat kecuali kandang kambing dan kandang unta, maka sholatlah kalian di kandang kambing, jangan sholat di kandang unta. Hadis riwayat
Tirmidzi. Ini ada banyak hadis-hadis berkaitan dengan hal ini. Maksud dari minasyayatin tadi yaitu apa? Ada satu karakter atau sifat, yaitu satu keadaan mengganggunya, keadaan yang mengganggu orang sholat. Ya. Misalnya membuat unta-unta itu lari. Ya. Membuat unta-unta itu lari sehingga apa? Menyebabkan tidak konsentrasi apa? Sholat. Ya. Demikian di antara kemakruhan dalam sholat. Akan kita lanjutkan kemakruhan berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.